Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bareng gua di sini ya, di channel gua. Oke, masih tetap membahas masalah radio kontrol lah ya. Oke, seperti yang kita ketahui kemarin kan gua dapet barang barang reject ya, banyak satu karung gitu ya. Gua dapet ya, jadi gua mau bongkar salah satunya cuy. Oke. Jadi gue mau bongkar yang cukup menarik perhatian gue, yaitu ini nggak tahu ini merek apa, kayaknya bukan merek Randa nih cuy. Ini sepertinya replikanya ya cuy ya. Oke. Jadi bisa dilihat ini sedikit agak berbeda dari dari body yang Randa ya. Karena di sini perbedaannya yaitu di sini cuman sedikit sih ya, ini cuman bisa spoilernya nggak pakai baut ya cuy, tapi pakai klip kayak gini cuy. Oke, dan sasisnya juga agak beda ya, sasisnya otomatis beda, sangat beda sekali. Bisa kalian lihat di sininya cuy. Oke, di center buat trimnya itu ya, trimmer buat ini namanya steeringnya ya, ini berbeda. Kalau Randa kan biasanya main kayak knob gitu ya, nggak tahu lah, pokoknya beda ya. Kalau kalian tahu beda lah ya. Juga gearboxnya single speed cuy, jadi nggak ada buat gear high dan low-nya nggak punya ini, jadi cuman satu kecepatan doang kayaknya. Terus dinamonya juga masih kecil kayaknya, tapi udah kita bongkar aja langsung ya biar nggak penasaran. Oke cuy. Nah oke cuy, jadi ini udah kebuka ya. Jadi di sini perbedaannya sangat yang kentara sekali, yaitu dari steeringnya cuy. Jadi steeringnya ini nggak tahu ini modelnya kayak apa ya, tapi ini kayaknya udah macet nih, nggak mau belok-belok lagi. Ya udah kita buka ini aja dulu ya. Kita lihat PCB-nya. Oke, PCB-nya kayak gini cuy. Jadi PCB-nya nggak menggunakan relay ya. Ini udah kelihatan kok, masih menggunakan transistor ini kayaknya. Oke cuy, jadi masih menggunakan transistor tapi udah pakai 2 speed ya, karena di sini kabelnya udah, kabel baterainya ada 3 gitu ya. Jadi negatif, ini yang merah buat supply ke turbo ya kayaknya. Yang biru ini biasanya tegangan 7 volt gitu ya, tegangan di bawah baterai lah. Misalnya baterainya 9 volt kan, kalau yang birunya ya biasanya 7 volt gitu ya. Jadi ada step 1, step 2 gitu ya. Jadi ini nggak tahu frekuensinya berapa, udah robek nih kayaknya, ada stikernya cuy. Dan di sini gua penasaran sama steeringnya. Ya udah kita bongkar aja langsung steeringnya. Itu memang rusak atau gimana, atau memang keras gitu ya? Karena kita nggak tahu, ini baru lihat nih gua komposisi RC yang kayak gini. Tapi ini bisa dibilang replika ya, replika dari model Randa atau Image ya. Kayaknya agak susah nih bukanya cuy. Ya udah kita paksa aja ya. Kalau rusak paling ntar gue ganti sama yang bawaan Randa aja kan ya, karena gue punya banyak cuy. Oh
kayak gini rupanya udah menggunakan model kopling ya cuy ya. Jadi ini koplingnya, mungkin koplingnya udah nggak bisa muter lagi gitu ya. Jadi udah karatan. Sama aja sih sistemnya kayak Randa. Randa juga masih menggunakan kopling ya cuy. Oke lah, ntar kita perbaiki. Gua mau lihat dalaman gearboxnya lagi cuy. Oke. Jadi hari ini gua mau mutilasi lagi lah ya. Ini juga ntar kita rapihin lagi. Ini frekuensi masih megahertz cuy, karena ada antenanya gitu ya. Antenanya lumayan panjang. Ya samalah seperti RC jadul pada umumnya ya, karena ini kayaknya modelan RC jadul sih. Dari modelingnya ya sama aja sih, sama kayak yang Randa. Cuman beda di bagian ini ya. Sama bucket lamp belakang juga lebih kompleks gitu ya. Kalau Randa kan terpisah ya, ini satu kayaknya. Nggak tahu ini bagus apa enggak. Yang jelas ada plus minusnya ya cuy ya. Oke, gua buka. Nah, ini komposisi rancangannya sama kayak Randa yang versi kecil cuy, shocknya. Jadi ada bautnya di atasnya ya. Kalau Randa yang versi kecil, yang kalau kalian tahu itu model bodinya Toyota Celica sama Skyline juga ada tuh, yang kalau nggak salah skala 1/16 ya. Gue pernah punya tuh, tapi lah udah gue modifin ya, modifikasi jadi kayak buggy gitu ya, buggy. Nggak tahu penyebutannya cuy, maaf kalau salah ya, ralat aja ya. Oke, jadi gua penasaran sama motornya, ukurannya pakai berapa. Oke, motor menggunakan 280 ya cuy ya, sama kayak RC Image gua yang kemarin. Gua udah dua buah punya RC Image ya, jadi gua tau lah seluk beluknya ya. Tapi ini sangat berbeda gitu ya, berbeda dari yang RC gua pada umumnya gitu ya. Ini kayaknya yang versi low ya, low budget lah gitu ya. Ini really low budget karena bahannya sedikit jelek menurut gua sih. Ya jelek dari tekstur plastiknya juga jelek nah. Oke. Jadi ini ada dua nih kayaknya. Ada dua gear nih. Yang bawah ini buat apa ya? Ini kan satu, ini dua. Artinya harusnya ini bisa 2 speed dong. Oke, jadi gimana sih masangnya tadi? Ya kayak gini ya. Oke, kayak gini. Oke, lebih simple ya menurut gua. Oke, gini cuy. Jadi setelah gua perhatiin ini kayaknya kayak gini ya cuy. Nah, jadi aduh, ini kayaknya lebih dominan ke torsi gearbox ini ya. Jadi kalau buat speed kayaknya nggak bagus nih, karena
bisa kalian lihat dari susunan gearnya ya. Jadi yang ininya kecil, terus yang ininya gede. Ini kecil, ini gede. Jadi ya bisa dibilang buat torsi ini cuy. Oke. Tapi ya udahlah, buat koleksi-koleksian nggak apa-apa lah. Kalau buat kenceng-kencengan mesti ganti gearbox kayaknya, karena bakal ngeden gitu ya. Kalau di kendaraan itu sama kayak gigi mentok di gear satu doang gitu ya, 1 2 gitu doang. Jadi sekenceng apa putaran dinamo, kalau komposisi gearnya nggak mendukung ya nggak akan bakalan kenceng juga cuy. Tapi kalau buat tanjak-tanjakan oke nih, kayaknya bagus nih ya. Ini gua udah dapet frekuensinya, ada di frekuensi kerjanya ada di 40 MHz cuy. Jadi yaudah kita langsung tes aja apakah PCB-nya masih hidup. Oke, gua tes ya. Jadi gue langsungin aja cuy ke ke PCB-nya ya. Jadi nggak perlu lewat saklar ini lagi ya. Yang biru itu buat kecepatan step 1 ya, biru ini. Oke cuy, ternyata masih worth it ya. Jadi gua mau pasang steeringnya dulu coba. Tadi gua lepas steeringnya pas gua nyusun ini cuy. Jadi sekarang gua mau pasang dulu steeringnya, gua lepasin dulu ini ya. Transistor di steeringnya mati sebelah cuy. Jadi ya bisa gua bilang ini PCB masih hidup ya, masih normal, cuman ada perlu perbaikan dikit. Oke, jadi langsung gua perbaiki aja ya. Nah, masalahnya ketahuan nih cuy. Jadi di transistor ini udah karatan semua ya. Nih bisa kalian lihat nih. Nah, karat cuy. Ini kayaknya mobil udah lama kesimpan nih kayaknya nih. Kesimpan terus lembab gitu ya. Jadi baterainya dimasukin mungkin sama orang yang punya ya. Jadi sewaktu baterainya masih ada gitu kan, kalau kena lembab gitu dia akan menimbulkan apa ya, seperti oksidasi ya, karat ya, kayak di aki motor gitu loh, yang apa mengeluarkan seperti bubuk-bubuk gitu ya, yang buat korosi gitu kan. Yaudah langsung gua ganti aja ini. Oke. Nah oke cuy, jadi ini yang jebolnya cuy. Jadi transistor C945 ya, ini adalah transistor driver ya, driver buat beloknya gitu ya. Jadi langsung gue ganti aja sama yang cabutan, kebetulan gue punya. Oke, langsung kita eksekusi.
Oke cuy, jadi repair mesin udah kelar ya. Jadi gua mau susun lagi, terus gua mau susun seperti standar aja lah kali ya yang ini ya. Paling gua modif sedikit-sedikit ntar, tapi kalau mood gua ada gitu ya. Jadi ini udah kelar, tinggal gua cari apa ya, remote lagi ya, remote 40 MHz. Terus sama, oh iya ding, ini belum gua tes tadi apa, step kecepatan 1 2 ya. Tadi kan ini kan cuman kabel merah doang ya gua pasang. Jadi yang biru ini buat maju step 1 sama mundur ya. Jadi yang step 2 tadi cuman bisa di step 2 gini ya. Ini kan turbo ya, jadi yang ini nggak fungsi. Oke, jadi bisa dipastiin yang biru ini supply buat step 1 sama mundur ya cuy. Jadi langsung gua jumper aja kali ya, dari ambil tegangan dari yang merah ini, gue langsungin ke kabel biru gini ya cuy. Tapi hati-hati ya. Jadi kita tes lagi. Nah, maju ya cuy, maju bisa, mundur bisa ya. Ini mundur, ini maju, ini turbo. Oke, semua fungsi udah bagus ya. Jadi tinggal gua pisahin aja ntar supply-nya. Kalau buat step 1 mungkin pakai baterai 7,4 ya, yang step 2 nya mungkin pakai 9 atau 12 gitu ya. Oke lah, kita susun lagi cuy. Ntar lah kita ubah ya yang bagian ini ya. Tapi gua mau cari remote nya dulu cuy. Oke. Nah oke cuy, jadi gue punya remote 40 tapi bentuk fisiknya kayak gini cuy, jadi agak susah ya. Ini buat tank ya. Kalau kalian tahu RC yang buat anak-anak gitu yang 4WD, tapi yang kayak nggak bisa belok ya, jadi bannya muter kayak tank gitu ya. Nah ini remote-nya nih, mereknya Randa. Oke. Tapi frekuensinya 40 cuy. Jadi gue mau tes dulu apakah bisa pakai remote ini. Oke. Oke, gue hidupin. Oke, bisa cuy. Oke, bisa ya. Jadi fix frekuensinya 40 MHz ya. Oke, jadi gua akan ambil isi daleman PCB nya. Jadi daleman PCB ini akan gue pasang di sini aja kali ya. Bisa nggak? Ya udah, gua akan coba, tapi ntar ya di step selanjutnya. Oke cuy, jadi ya udah itu dulu lah, karena udah malam gua mau istirahat ya. Jadi gua akhiri dulu konten gua. Semoga kalian bisa terhibur dan bisa memberikan inspirasi buat kalian semua yang hobi, satu hobi sama gua, maksud gua. Ya udahlah ya cuy ya. Jadi karena udah malam, gua akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.